pecinta kebenaran firman Tuhan, apa kabar saudara-saudara di tahun baru ini? Saya percaya bahwa saudara punya harapan baru, semangat yang baru, sukacita yang baru dalam menghadapi tahun ini. Saudara-saudaraku, kita akan berjumpa kembali dalam channel ini. Kiranya channel Suara Kebenaran ini terus saudara dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di dalamnya. Oleh karena itu, kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Haleluya, haleluya saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, temanya ialah melangkah dengan optimis. Sekali lagi, melangkah dengan optimis. Walaupun banyak berita-berita atau hal-hal yang kita lihat selama ini atau di tahun ini, percayalah bahwa tetap kita melangkah dengan optimis. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di awal tahun 2021 ini, kita memiliki harapan yang besar bahwa virus COVID-19 ini bisa berakhir atau bisa teratasi. Namun saudara-saudaraku, apa yang terjadi sebaliknya? Malah kita melihat penyebaran virus ini semakin meluas, bahkan dengan varian-varian baru yang lebih ganas. Jumlah yang terpapar semakin bertambah, korban jiwa juga semakin bertambah, tetapi pasien juga yang sembuh banyak, saudara-saudaraku. Kita bersyukur karena vaksin sudah ditemukan dan semoga ini memberikan kita harapan baru. Walaupun banyak pro dan kontra, walaupun banyak isu-isu di balik vaksin ini, tetapi kita percaya bahwa semoga vaksin ini menjadi alatnya Tuhan untuk menolong kita semuanya. Nah, kita akan mendengarkan di tahun ini banyak prediksi-prediksi dari para ahli ekonomi yang menyatakan, meramalkan, memprediksi bahwa terjadi resesi ekonomi yang besar-besaran akibat COVID-19. Dan saya yakin bahwa kalau kita mendengar semuanya itu, maka membuat kita bisa patah semangat dan mempengaruhi pikiran kita, saudaraku. Nah, masih di awal tahun ya, masih di awal tahun bulan Januari di tahun ini, kita dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya, penerbangan Jakarta Pontianak, di mana banyak korban jiwa ya, tidak ada seorang pun yang selamat. Kita dikejutkan, ada apa lagi? Di awal tahun ini sudah ada kejadian-kejadian yang menakutkan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, tetap optimis. Belum selesai duka lara jatuhnya pesawat Sriwijaya, muncul yang sedang viral hari-hari ini dan cukup mempengaruhi pikiran kita. Itu tentang ramalan dari Mbak Yul, saudaraku ya. Di dalam ramalannya ia mengatakan jika tahun ini adalah tahun di mana suhu politik semakin memanas, ya, dikatakan bahwa pertengahan tahun ini akan terjadi penjarahan, kerusuhan, bahkan ada pergantian kepemimpinan nasional. Nah, mendengar ramalan ini, saudaraku, kalau kita bukan orang beriman, kalau kita bukan orang percaya, kalau kita mempercayai ramalan ini, maka membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita cemas, saudaraku, ya. Namun untuk ramalan ini jangan percaya, ya. Kita sebagai orang percaya, kita lebih mempercayai apa kata Tuhan, apa firman Tuhan daripada kata ramalan, saudaraku ya. Kita berdoa bahwa Indonesia aman di tangan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, politik berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi seperti yang diramalkan oleh Mbak Yul itu, saudaraku. Haleluya. Nah, hal-hal tersebut yang saya sebutkan di atas tadi bisa saja mempengaruhi iman kita, bisa saja itu berpotensi membuat kita skeptis, membuat kita ragu, pesimis, melanjutkan langkah kita di tahun ini, saudaraku. Nah, sama ketika firman Tuhan yang kita baca tadi itu merupakan ayat yang menjelaskan atau ayat yang berisi tentang prosesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua,
karena Musa sudah tua dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan memimpin bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Ia tidak bisa menyeberang sungai Yordan karena dia sudah berbuat salah kepada Tuhan. Maka tongkat estafet kepemimpinan itu dialihkan, diberikan, diwariskan kepada Yosua. Dan ketika Yosua tahu bahwa dialah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, maka Yosua hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga Tuhan, kalau kita membaca ayat itu dari atas, maka dikatakan di sana bahwa Tuhan berulang-ulang berkata kepada Yosua supaya Yosua jangan takut, supaya Yosua menguatkan hatinya, supaya Yosua tidak cemas, supaya Yosua tetap optimis, supaya Yosua jangan pernah pesimis, supaya menguatkan hatinya, menguatkan imannya, jangan takut dan jangan gemetar. Saudaraku, Yosua merasa takut karena ia berpikir apakah ia bisa melakukan tugas yang berat itu. Apakah ia bisa menghadapi dan mengalahkan bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang kuat dan beringas yang ada di depannya. Yosua berkata, apakah ia berhasil memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Yosua berkata, apakah ia bisa menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk? Ya kan? Apakah ia bisa melewati perjalanan mereka yang sangat sulit itu? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatinya, sehingga Yosua menjadi takut. Yosua menjadi gemetar. Yosua seakan-akan tidak punya daya dan kemampuan untuk mengemban atau untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan atas bangsa Israel. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin kita juga punya 1000 pertanyaan seperti Yosua di tahun ini. Mungkin kita sedang berpikir dan bertanya, apakah yang terjadi tahun ini Tuhan? Apakah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu? Apakah benar-benar terjadi seperti apa yang diprediksi oleh ahli ekonomi? Apakah benar-benar terjadi apa yang diramalkan oleh Bayul? Apakah benar terjadi kesulitan besar? Apakah benar terjadi resesi ekonomi tahun ini? Apakah tahun ini tahun yang sulit? Apakah tahun ini tahun penderitaan? Oh, berbagai macam mungkin kita bertanya seperti itu, sehingga kita kehilangan optimisme dalam diri kita. Mungkin kita bertanya, apakah tahun ini saya berhasil? Apakah tahun ini saya sukses? Apakah tahun ini saya lebih baik? Oh, berbagai pertanyaan yang kita akan sampaikan dan sebagainya. Apakah tahun ini usaha saya diberkati? Apakah tahun ini ekonomi saya bangkit kembali? Saudara, dengar baik. Jangan sampai Anda stres, lalu menghabiskan energi saudara untuk memikirkan apa yang Anda sendiri tidak tahu. Ya kan? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, lalu kita memikirkan itu, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Kita stres, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi. Dengar baik saudara-saudaraku, apapun yang akan dinyatakan Tuhan terjadi tahun ini, percayalah, tidak akan terjadi di luar kendali dan pengetahuan Tuhan. Buat kita orang-orang yang percaya, buat kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tetap saja melangkah dengan optimis tahun ini, bahwa kita percaya, kita optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita optimis bahwa Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Artinya saudaraku, boleh orang meramal yang buruk kepada Indonesia, tetapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan, karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Boleh saja para ahli ekonomi meramalkan terjadi ini dan terjadi itu, tetapi dengar baik, Tuhan sanggup mengubahnya untuk kebaikan bangsa kita, kebaikan saya dan saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, maka saya mau katakan, kita tetap optimis, melangkah optimis di tahun ini.
Kenapa kita harus melangkah optimis? Yang pertama, melalui kebenaran firman Tuhan tadi, ada 4 alasan mengapa kita tetap melangkah dengan optimis. Yang pertama, karena Tuhan yang memimpin perjalanan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya, itu tidak menjadi masalah buat saya dan saudara. Kenapa? Tugas utama kita ialah bukan untuk mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Tugas kita bukan untuk mengetahui apa yang terjadi hari lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, dan seterusnya. Dengar baik saudaraku, semua itu misteri bagi kita. Tetapi yang harus kita ketahui sungguh-sungguh ialah bahwa Tuhan memimpin perjalanan kita semua. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Oleh karena itu, relakan hidup Anda, relakan hidup saudara dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memimpin kita. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menuntun kita. Oleh karena itu, Dia berjalan di depan kita. Firman Tuhan tadi berkata, sebab itu jangan takut karena Tuhan berjalan di depan kita. Berarti kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, karena Dia berjalan di depan kita, berarti Tuhan yang memimpin perjalanan kita, Tuhan yang mengepalai perjalanan kita. Oleh karena itu, karena Dia yang memimpin kita, maka Dia jugalah yang menunjukkan perjalanan kita, yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh sepanjang tahun ini. Tugas utama kita ialah mengikuti Tuhan dengan segenap hati, karena Ia yang memimpin kita. Saudaraku, kita tidak boleh menyimpang sedikit pun dari jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apabila Anda ingin selamat dalam perjalanan sepanjang tahun ini, apabila Anda melihat tahun ini Tuhan melindungi Anda dalam perjalanan, apabila Anda ingin menikmati sepanjang perjalanan Anda tahun ini adalah tahun penuh sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kasih karunia Allah, penuh dengan pertolongan Tuhan, maka yang harus kita lakukan ialah ikut dan taat kepada pimpinan Tuhan, ikut jalan Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kemanapun Tuhan memimpin kita, kemanapun Tuhan menuntun kita, ikut dengan setia, maka kau akan mengalami perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Mintalah Roh Kudus, saudara-saudara, agar Ia memenuhi kita semuanya, memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur, agar kita tetap setia dan taat pada jalan Tuhan. Dengan demikian, apapun yang akan terjadi di depan kita tahun ini, Ia sudah terlebih dahulu mengatasi buat kita. Kita hanya berjalan saja. Kita hanya mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan. Selebihnya, Tuhan yang menjamin hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekalipun jalan Tuhan itu sulit, ya, menurut kita. Mungkin jalan Tuhan itu berliku-liku. Ikut saja. Nurut saja. Manut saja, saudara. Karena akhir dari perjalanan itu adalah ada kehidupan, ada kemuliaan, ada kebahagiaan, ada sorak-sorai kemenangan dan sukacita yang dahsyat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Ya. Jangan pernah ambil jalan pintas. Oh, ini jalannya bagus, ini jalannya enak dan menyenangkan, tetapi ujungnya maut. Tetapi sekalipun Tuhan menuntun kita kepada gurun yang panas, kepada lembah-lembah, ya, ke di atas bukit-bukit, berbelok-belok, berliku-liku, jika itu jalan Tuhan, ikut saja. Karena akhir dari sebuah perjalanan Tuhan adalah perjalanan yang penuh kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Selama Anda mengikuti pimpinan Tuhan,
berjalan di jalan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengomel-ngomel, jangan menggerutu saudaraku. Sebab jika Anda melakukan itu, maka perjalanan Anda bukan perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang penuh dengan hukuman Tuhan. Ya, kalau kita terus bersungut-sungut kepada Tuhan, kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan optimisme. Tapi kalau kita berjalan dengan sukacita, maka kita akan bisa sampai kepada tujuan kita dengan selamat. Kedua, kenapa kita harus melangkah dengan optimis? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan, ini alasan yang kedua. Kenapa kita melangkah dengan optimis? Karena Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita artinya kita tidak seorang diri. Kita tidak akan berjalan sendiri, tidak bergumul sendiri, karena Ia bersama dengan kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Jangan ada seorang pun merasa kesepian, merasa seorang diri menjalani tahun ini, jangan. Karena Ia berjanji, Tuhan menyertai kita. Memang perjalanan itu tidak selalu sama seperti ekspektasi kita, seperti harapan kita. Lurus, mulus, menyenangkan, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Mungkin itu yang kita harapkan. Namun dengar baik, itu bukan alasan bagi kita untuk tidak optimis ketika kita menghadapi dalam perjalanan kita ada sesuatu hal yang kita tidak sukai. Kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh takut dan menyerah begitu saja hanya gara-gara kondisi dan situasi perjalanan yang kita tidak sukai. Ingat bahwa seberat apapun medan dari suatu perjalanan itu akan terasa menyenangkan, akan terasa mengasihkan apabila kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tetapi perjalanan kita akan terasa lebih sulit, lebih berat. Kita merasa seorang diri, tidak ada siapa-siapa. Bahkan lebih parah lagi jika kita merasa dan menuduh bahwa Tuhan meninggalkan kita. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, maka perjalanan kita perjalanan yang sulit. Mari kita belajar kepada Raja Daud ketika diperhadapkan dengan kesulitan. Apa kata Raja Daud? Ia berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta aku. Dengar dan lihat apa yang diucapkan oleh Daud. Sekalipun ia berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, penuh bahaya, penuh ancaman, penuh persoalan, penuh pergumulan, penuh kesulitan, penuh dengan penderitaan. Namun Daud tidak takut, Daud tidak gemetar, Daud tidak cemas, Daud tidak khawatir. Sebaliknya ia optimis, saudara-saudara. Ia bersemangat karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Ini rahasianya kita optimis berjalan di dalam situasi kondisi apapun, karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Walaupun kita melewati lembah, persoalan, masalah, kita tidak takut. Kita tetap optimis karena kita tahu di situ ada Tuhan menyertai kita. Saya pun mengingatkan saudara agar kita memiliki keyakinan dan bahasa iman seperti Daud, bahwa kita tidak takut, kita tetap optimis walaupun ada pergumulan, ada beban berat. Ya, kita tetap berkata, aku tidak sendiri, aku tidak menyerah, aku kuat, aku pasti sukses, aku pasti berhasil, aku pasti bisa, aku pasti sembuh, aku pasti bahagia, aku pasti diberkati karena Tuhan besertaku, karena Tuhan menyertaiku. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga, kenapa kita harus melangkah dengan optimis? Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua jangan takut bahwa aku tidak membiarkan engkau. Yosua jangan takut memimpin bangsa ini. Yosua jangan takut menghadapi bangsa-bangsa yang ada di hadapanmu, karena aku tidak membiarkan engkau. Kata membiarkan artinya tidak peduli, tidak menghiraukan, cuek,
masa bodoh, terserah kamu mau buat apa. Itu kata membiarkan. Namun Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua dan kepada kita juga pada hari ini dengan perkataan yang sama. Aku tidak membiarkan engkau. Ibu, aku tidak membiarkan engkau. Hai bapak-bapak, Tuhan tidak membiarkan engkau. Hai anak-anak muda, Tuhan tidak membiarkan engkau. Hai orang-orang tua, Tuhan tidak membiarkan engkau. Siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan, dengar baik. Sama seperti Tuhan berkata kepada Yosua, aku tidak membiarkan engkau. Hal yang sama, janji yang sama, ucapan yang sama untuk berkata, aku tidak membiarkan engkau. Hal itu menegaskan bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menghiraukan kita dan Tuhan menyayangi kita. Sehingga berkata, aku tidak membiarkan engkau. Artinya kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak cuek. Tuhan tidak masa bodoh dengan doa-doa kita. Ya. Tuhan pasti menghiraukan pergumulan kita. Ia peduli dengan kesusahan kita. Ia peduli dengan masalah kita. Sehingga ia berkata, aku tidak membiarkan engkau. Saudara, keluarga, teman, sahabat, dunia ini bisa bahkan sangat mungkin membiarkan kita, menelantarkan kita. Suatu saat mereka tidak peduli dan tidak lagi menghiraukan kita. Tetapi dengar baik, Tuhan, Ia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Katakan amin. Tuhan tidak membiarkan musuh-musuh kita beria-ria atas kita. Tuhan tidak membiarkan kita kalah terhadap keadaan apapun. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kesusahan kita, saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Ia tidak membiarkan kita dalam kekecewaan dan kebingungan dan keputusasaan. Ia tidak membiarkan kita di dalam kelemahan kita. Ia tidak membiarkan kita terus-menerus menangis dan meratap tanpa harapan. Ia tidak membiarkan hidup kita terlantar tahun ini. Karena Ia Allah bersama kita. Dengar baik. Tuhan itu peduli, sangat peduli dengan kita. Ia memberikan pertolongan kepada kita. Dan Ia memberi jalan keluar kepada semua persoalan kita. Karena Ia tidak membiarkan. Berikut saudaraku. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tetap melangkah dengan optimis? Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Pernahkah saudara-saudara ditinggalkan oleh kekasih Anda? Oleh suami Anda? Oleh istri Anda? Oleh anak-anak Anda? Oleh orang tua Anda? Oleh teman? Oleh sahabat Anda? Pernah? Saya percaya bagaimana perasaan Anda ketika ditinggalkan. Saya yakin bahwa orang-orang yang pernah punya pengalaman ditinggalkan, pasti ia sakit hati, pasti dia kecewa, pasti ia stres, pasti ia gila. Bahkan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena tidak kuat ditinggal. Allah berjanji kepada Yosua bahwa Ia tidak meninggalkan dia. Hal itu membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang setia. Ia selalu ada di setiap masa dan di setiap musim kehidupan kita. Ia ada ketika Yosua menyeberang sungai Yordan sehingga sungai itu terbelah menjadi dua. Tuhan ada ketika Yosua merobohkan tembok Yerikho dan mereka merebut Yerikho dengan kemenangan yang luar biasa. Tuhan ada ketika Yosua mengalahkan semua musuh-musuhnya dan berhasil menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari awal karir Yosua hingga tiba ke puncak kesuksesan, Tuhan ada bersamanya. Tuhan yang memberi kemenangan, keberhasilan, kemuliaan kepada Yosua. Allah yang sama yang tidak pernah meninggalkan Yosua juga tidak akan meninggalkan kita. Jangan pernah ada perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan pernah ada perasaan Tuhan menjauh dari kita. Jangan pernah memiliki perasaan bahwa Allah itu tidak ada buat kita. Percayalah bahwa kesetiaan Tuhan tidak bisa dan tidak akan diragukan. Ia pasti selalu ada di setiap musim hidup saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin Anda sedang sakit, sedang kekurangan ekonomi, sedang punya masalah keluarga, sedang punya masalah persoalan apa saja, masalah kesehatan. Dengar baik,
percayalah, Ia memperhatikan, menguatkan, dan memberi jalan keluar kepada saudara-saudara. Dengan begitu, Ia akan tetap bersama dengan kita. Melangkahlah optimis sepanjang tahun ini. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin kita. Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Dan yang terakhir, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya berdoa bahwa perjalanan kita tahun ini perjalanan penuh kemenangan, penuh dengan sorak-sorai, penuh sukacita, penuh keberkatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.